Kalau kita tidak minta perlindungan kepada Allah, ya, maka syaitan akan menguasai kita. Manakala kita minta perlindungan kepada Allah, maka tidak ada kekuasaan syaitan itu untuk menggoda. Ya. Keempat, sesungguhnya syaitan terus menarik perhatian orang yang membaca Al-Quran dengan pasukan dan bala tentaranya. Sehingga orang yang membaca Al-Quran tadi sibuk dan tidak memperhatikan maksud bacaannya, yaitu mentadaburinya, memahaminya, dan mengetahui apa yang dikehendaki Allah di dalam Al-Quran tersebut. Jadi ada sesuatu yang tidak bisa dicapai, ya. Karena apa? Ternyata syaitan mengerahkan, ya, bala tentaranya, ya. Jadi syaitan pun punya bala tentara, ya. Tadi disebutkan untuk menarik perhatian, ya, orang yang membaca Al-Quran. Untuk apa? Agar tidak memahami. Ya. Yaitu mentadaburi, ya. Merenungi. Benar kita mendapatkan pahala, ya. Akan tetapi kita tidak mendapatkan, ya, nilai, ya, Al-Quran itu sebagai petunjuk, ya, sebagai petunjuk, ya, hukum dan sebagainya. Karena kita tidak dihalangi oleh syaitan untuk merenungi atau memahaminya, ya. Padahal apa yang kita baca dari Al-Quran itu memiliki tujuan, ya. Ya. Baik itu berupa suruhan atau perintah Allah maupun larangan. Nah, rupanya disinilah syaitan itu bermain agar kita lalai, hati kita lalai, ya. Jadi yang diserangnya adalah hati kita, ya, tanpa kita sadari. Makanya kalau kita membaca Al-Quran, kita cepat bosan, ya, karena tidak ada tadabbur di dalamnya. Ibaratnya kita membaca sesuatu cerita, ya, tetapi kita tidak memahami, ya, padahal yang kita baca itu adalah cerita yang menarik, ya, cerita yang menarik, ya. Kita baca akan tapi tidak kita pahami, padahal itu suatu cerita yang menarik, ya. Atau sama halnya kita ada pengumuman ditempelkan, kita membaca, ya, akan tetapi kita tidak memahami, ya, apa isi pengumuman ini. Nah. Sehingga kita tidak mendapatkan sesuatu, ya, atau manfaat dari yang kita baca. Makanya guru-guru kita, bagaimana kalau kita upayakan memiliki, ya, Al-Quran terjemah ataupun tafsir,
sebagai alat bantu kita untuk memahami Al-Quran. Terkadang itu justru ditemukan ya oleh orang-orang kafir ya. Baru kita sibuk mencocokkan. Misalnya temuan tentang dua laut yang tidak saling bertemu ya, tidak saling seperti dinding ya, membatasi dua air laut ya, air tawar dan air laut ya. Barulah kita mencocokkan, oh ini ada dalam Al-Quran. Baru kita tahu setelah ada ilmuwan yang menemukan ya. Padahal ayat itu kita baca ya. Atau mungkin juga tidak kita baca ya. Terkadang kan Quran berdebu ya, jarang kita buka. Makanya kata ulama, kenapa ya kita ini seperti terburu-buru dikejar oleh waktu ya. Terkadang ya ada suatu urusan yang tidak selesai ya, lalu ada urusan lain lagi ya. Jadi banyak urusan yang kita hadapi dan tidak selesai-selesai. Itu kenapa penyebabnya? Ya. Ternyata itu ada hubungannya ya, pada perhatian kita terhadap Al-Quran ya. Jadi ternyata Al-Quran ini ya bisa membantu supaya ya, waktu kita itu bisa menjadi berkah ya. Ya. Barangkali ya, kita pernah merasakannya ya. Kita seperti dikejar-kejar waktu, tidak sempat ini dan itu. Itu karena jauhnya kita dengan Al-Quran. Jadi kalau ingin kita menjadikan ya, waktu kita lapang ya, tidak dikejar-kejar, dan kita bisa menyelesaikan kesibukan atau urusan kita, maka perhatikanlah Al-Quran. Itu kuncinya. Jadi itu ya penyebabnya. Seolah waktu itu sedikit buat kita. Ya. Ya, barangkali sampai di sini ya, kajian kita. Mungkin ada sisa waktu untuk kita dialog ya. Ya. Karena ada jamaah yang mungkin ya tidak sempat karena waktunya mepet. Silakan. Ya, silakan. Ya. Ketika kita membaca Al-Quran, tapi tidak di awal ayat, tidak di awal surat, apa kita wajib membaca bismillah, alhamdulillah, kemudian bismillah, atau alhamdulillah kemudian ayat.
Ya, ya. Kalau di mushaf Al-Quran, ya, itu lafaz Bismillah selalu ditaruh ya sebelum ayat ayat kecuali surah At-Taubah atau Al-Bara'ah. Ya, Al-Bara'ah itu artinya berlepas diri lah, ya. Berlepas diri. Ulama dalam hal ini, ya, kenapa itu di mushaf ada dituliskan di awal surah Bismillah, itu lebih kepada zikir, ya, ya. Ya, lebih kepada zikir atau mengingat, ya, mengingat Allah, ya. Namun tidak dianjurkan untuk surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Nah, ini memang disunahkan, ya, dalam hal ini, ya, sesuai dengan petunjuk yang ada di mushaf pada umumnya, ya, kalau di awal surah, ya, kita yang pertama adalah urutannya, ya, urutannya. Ini termasuk bab adab, ya, adab kita membaca Al-Quran, ya. Di samping, ya, bersuci, kan, bersuci, ya, berpakaian, ya, tidak sambil makan, ya, tidak sambil bercakap-cakap, itu kan salah satu adab. Termasuk di dalamnya adalah Bismillah. Karena, ya, apapun pekerjaan, walaupun kita di luar daripada membaca Al-Quran, artinya pekerjaan yang baik, ya, yang kalau kita tidak diawali dengan Bismillah, ya, maka terputus, katanya. Dalam hadis itu disebutkan terputus, maksudnya adalah tidak mendapatkan rahmat atau berkah dari pekerjaan kita, lebih-lebih dalam membaca Al-Quran. Nah, ini kalau yang diawali dengan surah, ya. Akan tetapi, ya, ya, kalau dia di tengah surah, itu berbeda, ya. Walaupun ada ulama juga tidak meninggalkan, ya, tidak meninggalkan Bismillah, ya. Akan tetapi mana yang lebih ininya adalah kita membaca ta'awuz, ya, ya. Ta'awuz itu sudah apa namanya terkaper sudah, ya, ya, anjuran supaya kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau yang ini lebih kepada apa? Ta'zim atau penghormatan kepada di awal surah, ya. Ya. Makanya di kalangan mazhab lain pun ketika dia membaca Al-Quran di dalam sholat, ya, ketika dia mengambil tidak di awal surah, maka dia langsung setelah Fatihah itu langsung tidak membaca Bismillah, ya. Nah, ini perbedaan antara di tengah surah dengan di awal surah. Nah, seperti itu, ya, yang ulama-ulama kita, ya, berpendapat, ya. Namun yang paling kuat tadi adalah jangan tinggalkan isti'azahnya atau ta'awuznya. Nah, begitu, ya. Waalaikumsalam. Lalu sudah kemarin waktu di Makkah itu ribut, kenapa orang Makkah membaca Al-Quran seperti tancap gas. Ada tahu yang tidak tahu yang pendek, tidak tahu yang panjang. Jadi saya banding-banding dengan orang Indonesia.
dia macam nah, bagaimana yang seperti itu ada pahalanya. Jadi dalam Al-Quran tuh warattilil Qur'ana tartila, ya. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil, ya. Tartil ini tidak terburu-buru. Bahkan kita dianjurkan untuk membaguskan bacaan, ya. Zainul Quran bi aswatikum, ya. Ya. Hiasilah, ya. Perindahlah suaramu ketika membaca Al-Quran. Jadi sesuai dengan kaidah tajwid, ya. Ada matnya, ya. Mat itu kan macam-macam, ya. Ada wajib, ya. Ada jaiz, ya. Kalau yang wajib memang harakatnya tidak boleh kurang, ya. Kalau terburu-buru itu pasti kurang, ya. Ada yang 5 harakat wajib, ya. Kayak misalnya idza jaa. Nah, itu 5 harakat. Ya. Itu mat wajib. Ya. Mat wajib mumfasil. Nah, kalau dalam idza jaa nasrullahi wal fath. Kayak walad dhalin itu mat wajib itu 6 harakat, ya. Walad dhalin tidak benar, walad dhalin itu kurang, ya. Walaupun bukan kesalahan jali, ya. Tapi khafi yang tersembunyi. Misalnya tentang hukum nun mati atau tanwin. Nah, bayangkan ikhfa itu ada 15 huruf, ya. Kalau nun mati ketemu 15 huruf ini mesti, ya, ikhfa samar-samar bacaannya. Dan dalam samar-samar itu ditahan 2 harakat, ya. Jadi warattil Qur'an tartila, ya. Bacalah Al-Quran itu dalilnya secara tartil, tidak terburu-buru, ya. Sesuai dengan makharijul hurufnya. Karena ada sifatul huruf, ada ahkamul huruf, ada makharijul huruf. Wah. Itu ada ilmunya semua, ya. Ada idgham mimi, ada idgham mutaqarribain, ada mutajanisain, ya. Ada yang disebut dengan gharibul qiraah, ya. Kayak misalnya min qablik itu disebut ikhfa yang abad, jauh, ya. Ya. Jauh sekali daripada bunyinya, ya. Ming gitu. Hah? Nah, tentu saja orang yang fasih membaca Al-Quran dengan orang yang tidak fasih maka berbeda. Kecuali orang tahap belajar. Nah, kalau dia misalnya kesalahan, ya, huruf, ini bisa merubah arti. Justru bukannya mendapat pahala, akan tetapi justru berdosa. Ini, ya. Misalnya ta'lamun, ya, kalau dia menggunakan hamzah itu mereka sakit artinya. Kalau dia menggunakan ain ta'lamun
Ya. Orang-orang yang berilmu atau mengetahui sangat jauh. Ya. Qalbun, ya hati, dengan kalbun. Kalau kalbun artinya anjing. Nah, jadi ketidakfasihan, ketidaktepatan huruf itu merubah makna dan arti, maka hal itu berdosa. Sedangkan ulama tajwid menyebutkan bahwa kalau kita membaca Al-Quran tidak menggunakan ilmu tajwid, maka itu menjadi berdosa, karena hukumnya fardu ain. Ya. Kalau hanya mengetahui ya istilah-istilah tajwid itu hanya fardu kifayah. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan tajwid itu fardu ain, setiap pribadi muslim wajib hukumnya membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Nah itu Pak jawabannya. Jadi orang yang sembarangan membaca Al-Quran bukan pahala yang dia peroleh, akan tetapi berdosa. Ya. Jelas ya? Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.